Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan episode terakhir dari series film horor Thailand, yaitu Terror Tuesday. Mari kita langsung saja bahas episode ke-8 dari series teror di hari Selasa ini, yang berjudul Viral Curse. Lei adalah seorang ibu tunggal yang menjalani kehidupannya yang sederhana dan cukup berat. Dia memiliki sebuah usaha laundry kecil yang dibukanya dengan penuh tekad demi menghidupi anak perempuannya yang bernama Keo. Kehidupan mereka tampak tenang, meski ada kesulitan finansial yang harus mereka hadapi. Keoอยู่ไหน หาไม่เฮ้ย คนอื่นได้ยังไง ทำทุกวันนี้ค่ะ Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Lei meluangkan waktu untuk mendengarkan acara radio favoritnya, Terror Tuesday. Acara ini dikenal dengan kisah-kisah seram yang dibawakan oleh pembawa acara yang berwibawa. Malam itu, Lei mendengarkan cerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis yang membuatnya merinding. Namun, ia tidak menyangka cerita itu akan mempengaruhi hidupnya sendiri. Lei merasa bahwa dirinya sangat lelah karena kesibukan sehari-hari. Tapi mendengarkan acara tersebut memberikan sedikit hiburan baginya. Sebagai pendengar setia, ia tidak asing dengan cerita-cerita horor yang sering dibawakan di acara itu. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Cerita yang dibawakan oleh pembawa acara begitu menakutkan dan terasa lebih nyata daripada biasanya. Cerita itu mengisahkan seorang ibu yang tiba-tiba kehilangan anaknya karena kutukan viral yang datang melalui internet. Meskipun Play merasa tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib, ada sesuatu dalam cerita itu yang membuatnya merasa cemas. Ketika cerita itu berakhir, Play berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan aneh mulai merayap di hatinya. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang tidak beres, seperti sebuah peringatan. Tidak lama setelah itu, anaknya Kel yang biasanya sudah tidur pada jam tersebut terbangun dan duduk di samping ibunya. Kel mengungkapkan bahwa dia merasa takut dan melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini semakin membuat Play merasa tidak nyaman, dan ia mulai berpikir, apakah cerita dalam acara radio tersebut benar-benar hanya fiksi, atau ada hal yang lebih mengerikan yang sedang mengintai mereka. ถ้าเกิดแม่จะส่งลูกอะไรโรงเรียนประจำเนี่ยลูกจะว่า แกไม่อยากอยู่คนเดียว โรงเรียนประจำก็คือโรงเรียนที่เราไปเรียนแล้วตอนขุดเล่นแหม Cerita yang dibawakan dalam program Terror Tuesday malam itu bukan hanya sekedar kisah horor belaka. Cerita itu menceritakan tentang seorang ibu yang hidupnya terbalik setelah mengikuti sebuah tren yang muncul di media sosial. Tren tersebut melibatkan penggunaan sebuah aplikasi yang memungkinkan orang untuk melihat masa depan mereka. Tetapi tanpa mereka ketahui ada kutukan yang mengikutinya. Si ibu yang sedang mencari cara untuk meningkatkan kehidupan keluarganya tanpa sengaja mengikuti tren ini dan mendapati bahwa anaknya akan meninggal dalam waktu dekat. Meskipun dia berusaha menghindarinya, kutukan itu tetap datang dengan cara yang mengerikan dan tak terduga. Play sangat terpengaruh oleh cerita ini. Ia merasa bahwa ada kemiripan antara kisah yang diceritakan dalam acara tersebut dengan kehidupan yang sedang ia jalani. Kehidupan mereka pun mulai terasa semakin tidak biasa. Setiap kali Play mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar mereka.
Kale mulai sering mengeluh bahwa ada seseorang yang selalu mengamatinya, bahkan saat mereka berada di rumah. Clay merasa bahwa ada sesuatu yang salah, dan saat mendengar cerita kembali radio itu, dia mulai percaya bahwa kutukan yang diceritakan mungkin sedang mengarah pada dirinya dan anaknya. คิดถึงเลยอยากมาคุยเฉย ร้านเฟอร์นิเจอร์ของพ่อผัวกูไง แล้วมึงอะไปนไง พอเหอะนี่ Rasa takut mulai menguasai Plek. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan tidak terlalu mempercayai hal-hal mistis. Tetapi semakin lama, fenomena aneh semakin terasa nyata. Tiap malam, Plek merasakan udara di sekeliling mereka menjadi lebih berat. Suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, seolah ada yang mengintai mereka. Kale bahkan mulai menggambar hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Gambar-gambar yang menggambarkan makhluk menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan. Play merasa kebingungan dan bertanya apakah semua ini hanya paranoia atau ada kekuatan gaib yang mengancam mereka. Lapแล้วเหรอลูก แก แม่ไม่เป็นไร แก้วไปไหนมา Suatu malam setelah mendengar acara radio itu lagi, Play merasa semakin cemas. Ia menutup seluruh jendela rumahnya dan mengunci pintu dengan rapat. Namun, meskipun rumah mereka tampak aman, ia merasa ada yang tidak beres. Kale yang sedang bermain di ruang tamu, tiba-tiba berlari ke kamar ibunya dengan wajah pucat, mengatakan bahwa ia melihat sosok bayangan gelap di luar rumah. Play segera pergi keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Meski demikian, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa takut itu semakin menguasai pikirannya. Hari demi hari, fenomena aneh semakin sering terjadi. Play mulai merasakan ketidaknyamanan yang lebih mendalam, bahkan ketika berada di tempat yang tampak aman. Suatu malam, Play melihat bayangan seorang berdiri di depan rumah mereka. Namun, saat dia melangkah keluar untuk melihat siapa itu, bayangan itu menghilang. Bahkan, lebih mengerikan lagi, Kale mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh Play. Kale menggambarkan sosok yang selalu mengikuti mereka. Sosok yang tampaknya ingin membawa mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui. Play mulai merasa bahwa kutukan yang diceritakan dalam radio itu bukan sekedar fiksi, melainkan kenyataan yang sangat mengancam hidup mereka. Ketakutan semakin menggerogoti hati Play. Ia mulai merasakan bahwa ia tidak bisa melindungi Kale dari ancaman yang semakin mendekat. Setiap malam, mereka tidur dengan rasa was-was, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Play merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kontrol. Rasa cemas yang mencekam membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tegangan semakin meningkat, dan Play tahu bahwa mereka dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang dia bisa bayangkan. Kale Tidak bisa menahan rasa cemasnya lebih lama, Play memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kisah yang ada di Terror Tuesday dan kemungkinan hubungan antara kutukan yang disebutkan dalam cerita dengan kejadian yang menimpa mereka. Dia mulai menyelidiki cerita-cerita serupa yang ada di internet dan berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Namun, semakin dia menggali, semakin dia merasa semakin dekat dengan ancaman yang menakutkan. Penuh rasa cemas, Play merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Kale, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghadapi entitas gaib yang sudah mengintai mereka. Play tidak punya pilihan lain selain mencoba, meskipun ia merasa keraguan semakin menghantuinya. Ia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi malam yang penuh dengan ketakutan. Namun, pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa mereka sedang berlari mengejar waktu karena kutukan itu semakin dekat. Pertarungan pun dimulai antara Play, Kale, dan kekuatan gaib yang datang. Play mencoba bertahan, mengandalkan segala pengetahuan yang dia dapatkan selama penyelidikan. Tetapi, kekuatan yang melawan mereka terlalu kuat. Makhluk itu semakin mendekat, dan Kale tampak semakin takut. Play merasa terpojok, tetapi di saat-saat terakhir, ia berhasil menemukan cara untuk mengusir makhluk itu dengan menggunakan simbol pelindung yang ada di dalam buku yang ditemukan selama penyelidikannya.
Dengan susah payah, Play memaksakan diri untuk melakukannya, dan makhluk itu akhirnya mundur. Play tahu bahwa kutukan tersebut belum benar-benar berakhir, dan meskipun anaknya tampak sehat, ada ketakutan yang tak bisa dihilangkan. Play merasa bahwa meskipun mereka telah selamat untuk sementara waktu, ada kemungkinan kutukan itu akan kembali suatu hari nanti. Akhirnya, cerita ini berakhir dengan sebuah cliffhanger, di mana penonton merasa ketegangan belum sepenuhnya reda. Kekuatannya mengancam mereka bisa datang lagi, meninggalkan perasaan was-was dan ketakutan yang terus menggantung.เอาลูกคุณตายใครตามคุณมาคุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบ